Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah ketarjian Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kajian kali ini kita akan mengkaji tentang fikih ibadah korban menurut tarjih Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini penting? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisab Dzulhijjah 1445 Hijriah, insyaallah Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah itu jatuh hari Senin Kliwon tanggal 17 Juni 2024. Kurang lebih kita memiliki waktu berapa hari, Pak? Kurang lebih ada 1 bulanan ya, gitu, yang kita bisa siapkan untuk mengkaji, memahami hal-hal yang berkaitan dengan fikih korban. Dan juga saya kira di PCM atau mungkin di masjid-masjid sudah dibentuk kepanitiaan korban, Pak ya. Sudah atau belum? Sampun, Pak ya. Nah, kalau sudah, berarti keilmuannya ini yang penting untuk kita pahami, bagi panitia juga mungkin bagi jenengan yang ingin melakukan ibadah korban. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang korban, sebenarnya korban itu ibadah yang cukup klasik, yang sudah dilakukan oleh kedua anak Adam, manusia pertama di muka bumi ini. Adam alaihissalam punya 2 anak, yang pertama Qabil, yang kedua Habil. Keduanya diperintahkan untuk melakukan korban, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadlu alaihim naba abnai adama bil haq." Dan ceritakanlah atau bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka cerita kedua anak Adam secara hak. Idz qaraba qurbanan, ketika keduanya melakukan korban, fatukubbila min ahadihima, yang satu diterima. Ini korbannya siapa, Pak, Bu? Korbannya Habil, yang dia sahibu gunamin, yaitu pemilik kambing. Ketika memilih korbannya, dari hasil kambingnya itu dipilih kambing yang terbaik, kemudian diterima oleh Allah. Walam yutaqabbal minal akhar, yang satunya
yaitu korbannya Qabil. Dia sahibuz zar'in, seorang petani, dan ketika berkorban memilih hasil pertaniannya yang terjelek, tidak diterima. Ini penting Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga bisa kita ambil kesimpulan keutamaan korban itu, kita memilih hewan yang kita korbankan dengan kriteria yang terbaik. Itu kalau bisa, sebagaimana Nabi kalau korban di setiap tahun itu Nabi korbannya 2 kambing gibas, kabshen, amlahain, putih mulus, akronain, yang keduanya bertanduk Pak. Kalau kambing itu bertanduk, kira-kira itu kambing yang baik atau tidak Pak? Yang baik. Kemudian mahal atau enggak kalau kambing itu bertanduk? Mahal atau murah itu? Mahal. Sehingga di dalam satu riwayat dikatakan thaminain, keduanya itu mahal. Satu riwayat menyebut saminain pakai tha sama sin. Kalau thaminain itu keduanya gemuk, tapi kalau saminain pakai sin, keduanya apa? Mohon maaf ya, thaminain kalau keduanya pakai tha itu bukan gemuk, mahal. Kalau pakai sin, saminain itu apa? Gemuk. Karena antara gemuk dengan mahal itu saling berhubungan. Itu korbannya Rasulullah, memilih kambing yang terbaik. Qala la aqtulannak. Setelah itu Qabil yang korbannya tidak diterima, itu mengancam kepada saudaranya yaitu Habil dengan ancaman membunuhnya. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian Habil itu merespon, sesungguhnya korban yang diterima itu korban dari orang-orang yang bertakwa. Ini sejarah korban di masa Nabi Adam. Kemudian korban itu diteruskan oleh syariat Nabi Ibrahim. Oleh syariat Nabi apa? Ibrahim. Yang sosok Ibrahim ini sosok yang penting Pak, tidak hanya bagi umat Islam tapi juga bagi umat Yahudi dan umat apa? Kristiani. Semuanya merujuk pada sosok Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam keadaan tidur, anni adbahuk, sesungguhnya aku menyembelihmu. Al-Quran tidak menjelaskan Pak siapa anaknya Nabi Ibrahim. Yang jelas Nabi Ibrahim itu punya 2 anak. Karena Nabi Ibrahim punya berapa istri Pak? 1 atau 2? 2. Yang mbok weknya siapa Pak? Hafal atau enggak ini jenengan enggak ini? Mbok wek, mbok nom. Yang mbok wek siapa Pak? Saroh. Yang mbok nom Hajar. Saroh punya anak siapa Bu? Kok malah ibu-ibunya yang lebih hafal Pak? Padahal ini penting Pak, harus tahu mana mbok wek, mana mbok nom. Yang Saroh mbok wek itu punya anak siapa Bu? Ishak. Kemudian Hajar mbok nom punya anak Ismail. Ishak ini nanti lahir Yakub Pak. Yakub itu yang disebut Israel. Anaknya Yakub itu dinamakan apa? Bani Israel. Yakub itu yang gelarnya Israel Pak. Punya 12 anak. Yang salah satunya Yahuda. Karena orang Arab susah tebal menyebut zal sehingga menjadi Yahuda. Pengikutnya disebut apa? Yahudi. Itu agama Yahudi itu dari sini ceritanya. Nah.
Ya bunayya, wahai anakku. Ini Ismail atau Ishak? Apa yang membuktikan kalau ini Ismail, Pak? Al-Quran hanya bilang ya bunayya, wahai anakku. Dijelaskan atau enggak? Tidak. Tapi kok kenapa jenengan simpulkan Ismail, Pak? Dari mana itu? Ya bunayya, wahai anakku. Nabi Ibrahim punya anak berapa, Bu? 2, Ismail dengan Ishak. Pasti kalau menyebut anaknya ya bunayya, baik untuk Ismail, untuk Ishak. Kenapa kok kita pahami Ismail? Kenapa, Pak, Bu? Padahal kata Taurat ya, di kitab Perjanjian Lama yang disembelih itu Ishak, bukan Ismail. Nah, gimana kita jawab? Atau kenapa kok kita yakini Ismail? Jawabannya gimana, Pak, Bu? Jawaban yang paling mudah, Pak, ya. Dulu Pak Yai ngajarkan Ismail, itu jawaban yang paling mudah itu. Ya sepakat ya. Kemudian diulang Ismail itu. Dan itu nggak pernah ada orang yang komplain, Pak. Dulu Pak Yai bilang Ismail, sampai sekarang saya kira nggak ada yang komplain. Itu jawaban yang paling mudah ya. Tapi kalau kita ilmui, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ana ibnu dzabihain, saya anak 2 orang yang dikorbankan. Maksudnya Nabi Muhammad itu garis keturunannya, nasabnya lewat Ismail atau lewat Ishak, Pak? Ismail. Berarti dari silsilahnya ini ada 2 orang yang pernah dikorbankan. Siapa? Yang pertama Ismail sendiri, Pak. Yang kedua Abdullah itu siapa? Bapaknya Nabi Muhammad. Ketika itu bapaknya Abdullah itu siapa, Pak? Kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muttalib. Itu pernah bernazar. Kenapa? Karena kota Mekah ketika itu kekeringan, Pak. Air Zam-Zam tidak keluar airnya. Dia bernazar kalau sumur Zam-Zam ini keluar air, dia akan menyembelih anaknya, yaitu Abdullah itu. Abdullah. Tapi pada akhirnya tidak sampai disembelih, Pak. Kemudian ditebus dengan mi'atu ibilin, yaitu 100 onta. Sebagaimana nanti kisahnya Nabi Ismail juga ditebus dengan apa, Pak? Kambing gibas atau domba ya itu. Dan sehingga kita simpulkan kalau yang disembelih itu Ismail. Yang kedua, di dalam surat As-Saffat ini, Pak, nanti ayat berikutnya menjelaskan wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas sholihin, dan kami beri kabar gembira yaitu Ibrahim dengan Ishak, dengan seorang nabi dari orang-orang yang soleh. Terus menjelaskan ceritanya Nabi Ishak, Pak. Berarti ganti tema. Ganti apa? Tema. Berarti tema sebelumnya ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, ini temanya Nabi Ishak atau temanya Nabi Ibrahim? Temanya temanya Nabi Ibrahim. Temanya Nabi Ismail. Temanya Nabi Ismail. Ini pentingnya kita memahami konteks, Pak, itu. Kalau tidak kita pahami, ya kita gak bisa menyimpulkan ini Ismail atau Ishak, karena Al-Quran hanya bilang ya bunayya gitu. Terus yang sekarang, bagaimana kok Taurat menjelaskan kalau yang disembelih itu Ishak, Pak? Dan di Taurat dikatakan ibnatal wahid, anakmu satunya. Padahal Ibrahim punya 2 orang anak, Ismail sama Ishak. Ishak sama Ismail lebih tua yang mana? Tua Ismail, Pak. Karena Nabi Ibrahim itu kan pengen punya anak, Pak. Sarah itu cantik, Pak.
Cantik kan? Ketika Ibrahim ke Mesir sama Raja Mesir kan ditanya, Pak, siapa ini? Nabi Ibrahim menjawab siapa? Ini saudaraku. Nabi Ibrahim enggak menjawab ini istriku. Kenapa? Nanti kalau menjawab ini istriku akan dibunuh, Pak. Nabi Ibrahim dibunuh gitu. Tapi kalau dia bilang ini saudariku, Nabi Ibrahim akan dimulyakan. Nak jenengan suka cewek, Pak. Dulu enggak sekarang, masa-masa dulu, Pak ya. Pasti kan berbuat baik pada saudaranya itu. Ya kan? Supaya apa, Pak? Supaya kena. Tapi kalau ada seorang perempuan sudah punya suami jenengan suka itu, atau kok seorang perempuan sudah punya suami jenengan suka cewek ini, kan mendoakan mudah-mudahan suaminya cepat mati, Pak, kan gitu. Enggak, guyon saja, Pak, guyon itu. Gitu. Berarti Sarah itu meskipun bowek, Pak, tapi dia masalahnya enggak punya anak. Akhirnya Ibrahim dapat hadiah Hajar, punyalah apa? Anak, yaitu Ismail. Baru kemudian doanya Nabi Ibrahim dikabulkan, akhirnya Sarah juga apa? Melahirkan seorang anak yang diberi nama siapa? Ishak. Sehingga Ismail sama Ishak lebih tua mana? Lebih tua Ismail. Tapi Taurat itu menyebut satu-satunya anakmu. Kemungkinan itu terjadi distorsi atau apa, Pak? Tahrif. Tahrif itu apa? Dirubah. Karena kan enggak, Ismail itu lebih tua daripada Ishak. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ketika itu Nabi Ibrahim baru punya satu anak. Bisa dipahami, Pak? Nah itu. Terus sekarang, ini arafil manami anni adbahuk, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Yang menjadi pertanyaan di sini, Nabi Ibrahim bermimpi, di dalam mimpinya itu ia menyembelih Ismail atau cuma mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail, Pak? Bisa dipahami atau enggak ini? Kalau mimpi berarti ya dalam mimpinya apa, Pak? Ada adegan ia menyembelih Ismail. Tapi kalau perintah, ya ada perintah, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Kira-kira yang mana, Pak, Bu? Jenengan pernah berpikir sampai ke sini atau enggak pernah? Atau padahal ayat ini sering dibaca tiap khotib khutbah Id, Pak, pasti baca ini. Ya kan, kalau Idul Adha. Tapi maknanya yang mana? Bermimpi, dalam mimpinya ia menyembelih Ismail atau hanya mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail? Perintah untuk menyembelih Ismail. Berarti enggak ada adegan menyembelih Ismail, Bu, ya? Ya kan, perintah itu kan tidak harus ada adegan menyembelih, toh. Ya terlepas dari itu, Pak, nanti lama ya ngaji kita cepat saja. Intinya mau jenengan pahami Nabi Ibrahim itu menyembelih Ismail dalam mimpinya atau sekedar perintah, tetap kesimpulannya sama. Kesimpulannya apa? Sama kan, sama-sama iya apa, Pak? Mau menyembelih anaknya. Itu kalau dalam tafsir lama, Pak, perdebatannya itu. Ini hanya perintah atau hanya mimpi kan gitu. Itu, Pak. Tapi intinya kesimpulannya apa? Sama. Fangdur madza taro. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Apakah Nabi Ibrahim di sini meragukan mimpinya, Pak? Kenapa dia minta pendapat anaknya? Fangdur madza taro. Renungkanlah atau lihatlah bagaimana pendapatmu. Kan seolah-olah ada keraguan, Pak. Sebenarnya ragu atau enggak? Hah? Ini sebenarnya tidak ragu, Pak, hanya menanyakan sikap anaknya, menerima atau tidak. Bukan berarti Nabi Ibrahim meragu apa, Pak, mendapatkan perintah
melalui mimpi. Nabi Ibrahim tidak punya keraguan, hanya saja dia ingin tahu respon anaknya. Paham atau enggak paham ya? Itu ya. Qala ya abati fa'al ma tu'maru. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang engkau perintah. Ini responnya siapa? Ismail. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku jika Allah menghendaki termasuk orang-orang yang sabar. Ini respon Ismail ketika mendapatkan ujian bapaknya mau menyembelih. Yang menjadi pertanyaan, Nabi Ibrahim kan hanya melalui mimpi Pak mendapatkan perintah ini. Tapi kenapa ia lakukan? Kalau jenengan mendapatkan mimpi, di mimpi itu jenengan diperintah untuk menyembelih anaknya jenengan, Pak atau Bu. Habis apa Pak? Bangun terus nyari anaknya, bawa golok gitu. Atau enggak, Pak? Terus dicencang Pak, digolok gitu. Nabi Ibrahim melalui mimpi, ia benarkan mimpinya Pak. Tapi kalau jenengan kira-kira membenarkan atau enggak? Tidak. Berarti mimpi kan ada dua Pak. Kalau enggak minallah minas syaiton, dari Allah dan dari setan. Tapi di sini karena Nabi Ibrahim itu nabi, sehingga ru'ya al-anbiya wahyun minallah. Mimpinya nabi itu wahyu dari Allah gitu. Oke. Makanya di ayat berikutnya kan laqad shadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Maksudnya mau merealisasikan apa yang ia mimpi. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Ini kambing atau sapi Pak? Kambing atau sapi? Kambing. Kalau korbannya Habil itu kambing atau sapi? Kambing atau sapi Pak? Kambing. Dan sekarang kambing sama sapi kalau dibuat korban lebih utama mana Pak? Lebih utama mana? Jenengan madzhabnya kambing atau sapi? Dua-duanya. Kalau suruh milih kambing atau milih sapi Pak Bu? Milih sapi. Kalau sapi alasannya apa? Kenapa Bu? Kenapa Pak? Berarti jenengan beranggapan sapi hasil dagingnya lebih banyak itu. Karena korban itu ibadah apa? Sosial. Korban kan ibadah apa? Sosial. Berarti kalau ibadah sosial, kalau hasilnya lebih banyak, kita semakin bisa apa Pak? Menyantuni orang miskin atau orang banyak. Itu ya alasannya yang jenengan pakai sapi. Tapi kalau sapi satu orang Pak. Kalau sapi satu sirkah 7 orang sama kambing 7, itu banyak mana? Banyak sapi. Yakin? Oh, tapi kalau sapi satu, yang korban satu dengan satu kambing, itu jelas lebih utama apa? Sapi. Tergantung apa? Enggak, maksudnya tadi satu sapi yang korban satu orang sama satu kambing kan jelas banyak sapi. Tapi kalau satu sapi dengan 7 kambing, satu sapi sirkah 7 orang dengan 7 kambing, banyak sapi. Ya lihat kambingnya juga. Ya tergantung sapinya. Itu yang lebih utama yang mana? Menurut jenengan berarti madzhab apa Pak? Madzhab sapi, menganggap tetap lebih banyak sapi. Tapi kalau kita lihat Pak, korban itu kan penyembelihan Pak. Berarti semakin kita menyembelih hewan banyak, semakin baik atau enggak?
Korban itu kan nusuk, Pak. Nusuk itu ibadah dengan menyembelih hewan, ya kan? Berarti semakin kita menyembelih hewan korban banyak darah yang tertumpah, Pak, lebih baik atau enggak? Lebih baik. Nah sekarang sapi 1 dengan kambing 7, Pak, banyak mana? Udah ya sapi. Enggak, kalau nyawanya banyak mana, Pak? Banyak 7 kan itu. Nah, sehingga mazhab sapi dengan mazhab kambing ini menang mana, Pak, kira-kira? Semuanya punya apa? Kelebihan. Nabi tiap tahun korbannya 2 kambing kibas, ya kan? Tidak 2 kambing, tidak 2 ekor sapi, Pak, tapi 2 ekor apa? Kambing. Jadi kan berani simpulkan kalau Nabi itu beribadah korban dengan hewan korban yang tidak terbaik, Pak. Berani atau enggak? Enggak berani toh. Berarti lebih baik mana itu antara sapi dengan kambing? Baik semua, Bu. Kalau baik semua, hadis yang bicara tentang tabkir. Tabkir itu apa? Kalau kita di hari Jumat disunahkan mendatangi masjid di waktu yang semakin awal, semakin pagi, kan itu. Nabi bersabda bagaimana, Pak? Man ightasala ghuslal janabah, siapa yang mandi kayak mandi jenabat. Terus mendatangi apa? Masjid. Fisa al-ula, thumma roha fisa al-ula, faka'annama bapak koroba badanatan, seakan-akan dia korban onta. Kalau fisa thaniyah, faka'annama koroba bapak bakorotan, kayak korban sapi. Di sa'a athalitha, di waktu yang ketiga, faka'annama koroba bapak kabshan akrona, yaitu kambing yang bertanduk. Berarti kan Nabi membuat ringking, Pak. Ringking 1 onta, ringking 2 sapi, ringking 3 kambing. Nah, makanya mana ini yang lebih baik? Onta. Enggak, kalau di tempat kita antara sapi dengan kambing itu. Terlepas dari itu, Pak, kalau jumhur ulama urutannya tadi onta, sapi, kambing. Tapi menurut Imam Malik itu kambing lebih utama. Kenapa? Karena tiap tahun Nabi korban dengan kambing. Tidak mungkin Nabi beribadah korban dengan hewan yang tidak terbaik gitu. Alasannya Imam apa? Malik. Tapi bisa juga ditaklil, Pak. Bisa jadi karena Nabi itu, alasan Nabi kenapa kambing, karena kambing itu lebih mudah untuk belinya, Pak, dan menyesuaikan apa? Ekonomi. Kalau sapi itu kan berat, Pak. Kalau nggak orang kaya nggak bisa, apalagi satu sapi dengan apa 1 orang. Kalau syirkah nunggu orang, kita bentuk kelompok atau apa, Pak, anggota syirkah itu kan agak lama, nggak bisa langsung. Makanya kalau kurban kambing itu bisa sesaat, Pak. Kadang-kadang sebelumnya belum didaftarkan ke panitia, langsung apa, Pak? Langsung masuk ke kepanitiaan, Pak. Tapi kalau sapi, itu kalau panitia ngerancang itu sudah cukup lama, Pak, itu membentuk kelompok dulu kan itu. Oke. Kembali ke apa yang kita kaji tadi, Pak. Nah, sekarang kalau kita lihat definisi korban itu ya. Korban itu apa? Korban itu menyembelih hewan. Tapi hewan di sini, apakah semua hewan yang halal boleh dijadikan korban? Misalnya kuda, itu halal atau haram? Halal atau haram, Pak? Halal, kecuali mazhab Zaidi, Pak. Nah, mazhab Zaidi yang ada di Yaman, kuda itu dianggap haram. Tapi jumhur ulama bilang apa? Halal, Pak. Rusa atau kidang, halal atau haram? Halal. Kalau di daerah Papua, Pak, itu masih umum orang makan
kidang atau rusa itu boleh dijadikan korban atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Binatang ternak bahasa Indonesia kucing itu binatang ternak. Enggak, maksudnya kan kalau binatang ternak itu apa, Pak? Binatang ternak itu apa? Ya domestik ya. Kalau kucing binatang ternak atau enggak, Pak? Ya. Kembali ke tadi, Pak. Boleh atau enggak? Kalau korban ayam, Pak, itu mazhabnya Abu Hurairah ya. Dia kalau enggak bisa korban di Idul Adha, itu korban pakai ayam jago gitu. Mazhabnya Ibnu Abbas, Pak, kalau dia enggak bisa beli kambing atau beli sapi, itu beli daging di pasar, suruh bagikan. Katakanlah ini korbannya Ibnu Abbas itu. Soalnya kalau beli kambing minimal berapa, Pak? 2 juta, 2 juta setengah ya. Jenengan cuma punya uang 500.000, Pak. Ini wis 500.000 belikan daging terus dibagikan. Ini korbannya Ibnu Abbas. Kalau Abu Hurairah bawa ayam tadi, Pak, terus diberikan ke panitia, sekarang diterima atau enggak itu sama panitianya? Daftar ke panitia korban ayam jago. Terima saja, Pak. Itu panitia yang cerdas pasti terima, Pak. Tapi sembelih sendiri saja, Pak. Enggak usah. Jadi kembali ke sini ya. Hewan yang dikorbankan itu syaratnya harus bahimatul an'am. Tadi kalau bahasa Indonesia bahimatul an'am itu ya binatang ternak, tapi bukan binatang ternak yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Bahimatul an'am di sini maksudnya apa? Binatang ternak yang kena kewajiban zakat. Onta kalau sudah 5 ekor itu mulai masuk nisab. Sapi, nisabnya sapi berapa? 30 itu sudah mulai masuk nisab. Kalau kambing 40. 3 hewan ini yang kena kewajiban zakat. Peternak kuda, Pak, di zaman sekarang dizakati atau enggak? Dizakati, Pak, tapi zakatnya bukan zakat peternakan, tapi nanti dia zakat tijarah, Pak, zakat perdagangan. Beda, Pak. Dia tetap zakat tapi bukan zakat peternakan. Kalau zakat ternak itu kan harus ada nasnya, Pak. Kuda itu enggak ada nas yang menjelaskan kalau ia wajib dizakati gitu. Bisa dipahami ya? Terus sekarang bagaimana kalau kerbau, kebo, Pak? Boleh dipakai korban atau enggak, Bu? Kebo. Hah? Gimana, Pak? Kalau enggak ada sapi boleh, tapi kalau ada sapi? Pak. Sekarang kalau korban, bagaimana hukumnya korban kebo Kiai Slamet? Hukumnya bagaimana, Pak? Boleh atau enggak? Berarti jenengan kalau nyembelihnya dekat keraton Surakarta sana. Jadi kalau kebo itu boleh, Pak, karena kebo itu sama dengan sapi, zakatnya juga sama dengan sapi itu. Sehingga kalau di Jawa Tengah itu banyak, Pak, yang korban dengan kebo, kecuali daerah Solo. Kalau daerah Solo enggak, Pak, karena ada hewan yang keramat yaitu kebo Kiai Slamet. Keluarga ya. Saya pernah ngaji betulan, Pak. Saya enggak menduga ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana hukumnya korban dengan kerbau Kiai Slamet, kata.
pertanyaan yang aneh gitu. Jadi intinya tadi bahimatul an'am. Tapi ahasan Pak, ahasan di masalah korban itu agak aneh dikit Pak. Ia membolehkan korban dengan kuda dan membolehkan korban dengan rusa. Jenengan baca di keterangan di terjemahan Bulughul Maram. Nanti jenengan cek di Babul Udhiyah Pak. Hasan kan bukunya banyak beredar di kalangan Muhammadiyah Pak. Ini agak aneh Pak, agak aneh. Sebagaimana tadi pendapat Abu Hurairah maupun Ibnu Abbas. Dalam pandangan ulama tetap hewan tadi, ayam atau beli daging di pasar waktu Idul Adha itu tetap tidak dianggap apa? Korban itu. Oke. Gimana Bu? Ya, tidak tergolong korban, enggak ya? Hanya sedekah biasa. Tetap dapat pahala Bu. Ya, tapi nilainya bukan korban. Berarti korban itu menyembelih hewannya itu bahimatul an'am. Waktunya tanggal 10, 11, 12, 13. 10 itu Idul Adha, 11, 12, 13 itu ayamut tasyrik Pak. Ayamu apa? Tasyrik. Kenapa kok disebut ayamut tasyrik? Kenapa Pak? Banyak daging ya. Ayamut tasyrik dari kata syarkun Pak. Syarkun itu lawannya gorbun. Gorbun itu barat, kalau syarkun timur. Maksudnya apa? Ketika itu di Idul Adha Pak, di zaman Nabi itu daging kan melimpah gitu. Terus waktu itu belum ada kulkas atau freezer gitu, sehingga cara mengawetkannya dengan apa? Didendeng atau dijemur gitu. Kalau orang menjemur daging Pak, pertama kali yang dilihat itu timur atau barat? Matahari Pak. Timur atau barat? Jenengan punya pengalaman menjemur daging? Belum pernah ya? Yang punya pengalaman menjemur apa Pak? Menjemur pakaian atau menjemur padi, mepe gabah Pak. Nah jenengan mepe gabah ndelok ngulon dan ndelok ngetan. Ndelok ngetan apa yang buka layar Pak? Ndelok apa? Ngetan. Makanya disebut ayamut tasyrik gitu. Itu tanggal 11, 12, 13. Ayam itu hari ya. Boleh tidak hewan kurban itu disembelih di malam hari? Di hadisnya kan Nabi bilang ayyamu tasyrik dzabhun, atau kullu ayyami tasyrik dzabhun. Di setiap hari tasyrik itu boleh menyembelih. Nabi menyebut ayam. Ayam itu jamak dari apa Pak? Yaumun. Kalau malam itu lailatun Pak, atau layali. Yang disebut hari itu apa? Dari terbit matahari sampai, atau terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga malam boleh atau enggak? Oh, Nabi bilang ayam tasyrik berarti siang, bukan? Tapi intinya Pak, itu boleh. Meskipun Nabi menyebut ayam tasyrik, tapi yang dimaksud di sini ayam tasyrik juga mencakup malamnya, sehingga menyembelih korban di waktu malam itu hukumnya boleh. Meskipun sebagian ulama memakruhkan Pak. Kenapa dimakruhkan? Karena khawatir penyembelihannya tidak sempurna atau menyiksa hewan. Tapi kalau konteks sekarang, karena lampu sudah terang Pak, sudah ada listrik, kita enggak begitu banyak problem ya. Sehingga malam hari disembelih boleh atau enggak? Boleh saja gitu. Terus yang sekarang, waktu menyembelihnya, waktu apa? Menyembelihnya tadi kita katakan tanggal 10
Dzulhijjah itu mulainya kapan? Setelahnya sholat atau ketika terbitnya fajar, Pak? Hah? Sehabis sholat. Kalau sholatnya kesiangan, Pak, misalnya jam 9 atau jam 10, tetap sehabis sholat ya. Pasti jamaahnya komplain, Pak. Ya memang sholat Idul Adha itu sunahnya pagi atau agak siang, Pak? Alasannya pagi kenapa, Pak? Hah? Pak gak panas. Nah, itu alasan kepentingannya jenengan itu, Pak. Kenapa? Biar ketika kita sholat nggak panas. Tapi kalau alasan yang ada nilai syariatnya, Pak, kenapa? Hah? Ya itu biar kita mensegerakan menyembelih korban. Kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri itu kan apa, Pak? Disiangkan. Alasannya apa? Supaya kita punya waktu yang leluasa untuk bayar zakat fitri. Itu alasannya gitu ya. Itu. Ya, terus sekarang, Pak, kita bahas hewan yang kita korbankan. Itu harus memperhatikan sifat-sifatnya. Yang pertama sehat, kedua enak dipandang mata, anggota tubuhnya lengkap. Misalnya kakinya yang satu hilang, itu nggak boleh ya. Atau matanya PC, nggak boleh. Apalagi buta, itu nggak boleh ya. Gimana? Kero itu lihat fatal atau tidak, Pak. Kalau sedikit kero itu boleh. Nanti kita lihat ya. Enggak maksudnya keronya itu parah atau tidak gitu loh. Juling aku. Nanti jenengan ngasih pertanyaan saya nggak tahu apa. Juling keronya. Nah, kita lihat hadisnya, Pak. Di 4 hadis ini, Pak, Al-Bara' ibn Azib, kalau ada kriteria hewan yang punya 4 kriteria ini, Pak, tidak sah digunakan untuk apa? Hewan korban. Kata Nabi, arba'un la tajuzu fi dhuhaya. Ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk korban. Al-awra al-bayyin awaruha. Ini jenengan dengerin ya. Apa? Yang PC yang jelas PC-nya. Nabi bilang al-bayyin awaruha. Berarti kalau bayyin itu jelas. Kalau sedikit PC, Pak. Mungkin tadi apa? Jenenge bahasan apa? Enggak, itu loh kero, apa? Kero. Kalau sedikit tidak fatal itu enggak apa-apa ya. Tapi kalau fatal itu yang jelas enggak boleh ya. Kero itu kan masuk itu masuk buta atau PC, Pak? Pokoknya penyakit mata ya. Lihat, ya kan, makanya di sini hadisnya kan al-bayyin awaruha. Kalau dia PC jelas PC-nya berarti betul-betul PC. Tapi kalau misalnya hanya sekedar sedikit gitu, itu kan tidak apa-apa ya. Wal maridatu al-bayyin maraduha. Yang sakit yang jelas sakitnya. Kan lihat jenis sakitnya, Pak. Kalau mencret biasa gitu, boleh atau enggak? Kan ada wedus yang kadang mencret, Pak. Boleh atau enggak itu? Ya, itu yang lebih baik. Kalau kita melihatnya secara syar'i, Pak. Dan lihat itu loh. Penyakitnya parah atau
Tidak itu ya. Kemudian al-arja al-bayyin dol'uha, yang pincang yang jelas apa Pak? Pincangnya. Kenapa pincang nggak boleh? Alasannya apa Pak? Kenapa Pak? Kalau kambing atau onta atau sapi pincang Pak, dulu hewan itu kan dingon Pak, dingon itu dikewer ya, digembala. Kalau pincang itu gemuk atau enggak? Tidak. Kenapa kok enggak gemuk Pak? Soalnya carry Pak, carry. Sing yang lainnya sudah cepet makan rumput, dia tertinggal karena dia jalan saja susah itu ya. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Yang kedua, memang pincang itu ya kategori cacat Pak. Bagaimana kalau kakinya hilang satu? Pincang saja nggak boleh, apalagi hilang satu. Wal kasiru alladzi la tungki, kemudian yang kurus yang tidak punya daging atau sumsum Pak itu. Jadi kalau memenuhi 4 kriteria nih Pak, atau memenuhi kalau ada hewan punya cacat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu yang tadi PC jelas PC-nya, sakit jelas sakitnya, pincang jelas pincangnya, yang kurus nggak punya sumsum atau daging, itu nggak boleh digunakan untuk korban. Ini yang disepakati Pak. Kalau yang cacat yang lain itu hukumnya sekedar makruh. Hukumnya sekedar apa? Makruh itu. Misalnya apa? Misalnya kupingnya lubang, itu sah tapi makruh. Tapi tidak bisa dianggap tidak sah. Sah tapi apa? Makruh. Bisa dipahami tidak? Bisa ya? Nah, itu. Tapi kalau memenuhi atau termasuk 4 yang sifat yang disebutkan dalam hadis Al-Bara' ibn Azib, ya ini korbannya tidak sah gitu. Oke. Bagaimana kalau majer? Boleh atau enggak? Bedanya majer dengan dikebiri ya Bapak. Kalau majer itu betina ya. Misalnya sapi betina atau kambing betina wis gak manak Pak, disebut majer ya. Nah, tapi ada juga hewan yang dikebiri Pak. Kalau dikebiri itu laki-laki ya, perinsilannya dikeluarkan Pak, waktu kecil kan. Tapi biasanya kalau dikebiri itu pasti lemu Pak, gemuk. Tapi dia cacat, boleh atau enggak itu? Boleh atau enggak Pak? Boleh atau enggak itu? Jenengan jawab enggak boleh karena cacat, tapi dia gemuk gitu. Kalau dikebiri itu hukumnya boleh Pak. Hukumnya apa? Boleh. Kenapa kok boleh Pak? Di hadis Nabi, 2 ekor kambing yang dikorbankan Nabi itu akronen, keduanya bertanduk, amlahain putih mulus, maujuain itu keduanya dibiri Pak. Dan kambing yang dibiri itu meskipun dia sebenarnya cacat Pak, kalau cacat kan sebenarnya nggak boleh. Tapi kenapa kok dihukumi boleh? Karena secara umum kalau dia dikebiri apa Pak? Pasti gemuk. Sehingga perinsilan yang diambil itu atau dikeluarkan itu diganti dagingnya. Yang kedua Pak, kalau jenengan penggemar daging ya, mungkin bisa nanti dicoba ya, katanya hewan yang dikebiri Pak, itu rasa dagingnya itu betul-betul lezat, betul-betul enak dibanding yang tidak dikebiri, lebih empuk Pak
Di kitab-kitab fikih semacam itu ya, tapi saya belum mencoba gitu, karena cari kambing yang dikebiri juga agak susah Pak kalau sekarang kan gitu. Sehingga kalau dikebiri itu boleh. Ini di kitab Madzhab Syafi'i Pak. Wajaza naqsu qarniha wa khusyah. Dalam Madzhab Syafi'i ini di Alfiyah Zubat ya. Wajaza dan boleh naqsu qarniha. Kalau hewan yang dikorbankan itu kalau tanduknya ada sedikit yang kurang, atau misalnya tanduknya patah separuh Pak. Wa khusyah itu dikebiri, itu dianggap boleh menurut mazhab apa? Syafi'i itu. Bagaimana kalau majr? Majr itu enggak ada kecacatan Pak, cuma dia sudah tidak bisa mempunyai anak, sehingga majr itu boleh. Dan juga di masyarakat Pak sering ditanyakan, kalau hewan korban itu betina boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Boleh. Termasuk majr boleh kan? Betina berarti boleh gitu. Boleh Pak. Yang itu pertimbangan di dinas apa Pak? Hewan ya. Peternakan dan hewan itu biasanya menyarankan kalau hewan yang dikorbankan itu enggak boleh yang masih produktif. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kemusnahan Pak. Karena besar-besaran umat Islam yang menyembelih kambing atau sapi ternyata masih produktif kan nanti hilang induknya Pak. Tapi kalau secara syar'i Pak, hukum syar'i nggak ada masalah, boleh. Tetapi ada kaidah namanya saddu dzari'ah Pak. Saddu dzari'ah itu apa Pak? Menutup jalan kerusakan. Sesuatu yang halal ketika potensi terjadinya kerusakan boleh dihukumi apa Pak? Haram. Misalnya jenengan menjual pisau Pak. Hukum menjual pisau halal atau haram? Halal toh ya? Nggak ada ulama yang bilang menjual pisau itu hukumnya haram. Tapi kalau ada orang yang mau membunuh seseorang Pak, beli pisau ke jenengan tahu maksudnya dia beli pisau untuk membunuh, atau mungkin racun Pak, racun tikus atau apa, ini untuk meracun anaknya misalnya atau istrinya karena cekcok terus Pak, jenengan jual, halal atau haram? Haram Pak. Itu namanya apa? Saddu dzari'ah. Jadi memblokade jalan yang menuju kerusakan. Nah, sehingga dinas peternakan kalau memang kan kadang ada kajian Pak, bagaimana populasi kambing dan kambing dan sapi, menyarankan supaya umat Islam tidak mengorbankan hewan yang masih produktif. Kalau itu jadi kewajiban pemerintah Pak, kok kewajiban, kebijakan pemerintah, mohon maaf, itu wajib ditaati, tapi berdasarkan kajian yang betul-betul betul-betul valid sesuai fakta di lapangan Pak, dan ada banyak pertimbangan. Dan nanti pemerintahnya jenengan soal Pak, nah ini gimana pemerintah kok punya kebijakan semacam itu? Kan nggak ada dalil yang melarang secara khusus Pak, hewan yang masih produktif dikorbankan. Ada atau enggak Pak? Nggak ada gitu. Berarti pemerintah menggunakan Pak, metode namanya saddu dzari'ah. Yang semacam itu kalau memang Pak, memang itu dianggap berbahaya dan nanti berakibat kemusnahan pada hewan yang dikorbankan, ya berarti wajib ditaati gitu. Itu namanya saddu dzari'ah. Sebagaimana Nabi dulu itu pernah melarang Pak, hewan korban itu tidak boleh dikonsumsi lebih dari 3 hari itu. Kata Nabi, la ta'kulu luhumal adhahi fauqa 3 ayyam.
nggak boleh memakan daging korban itu lebih dari 3 hari. Kalau jenengan sekarang 3 hari langsung habis atau enggak? Masuk kulkas. Daging korban tahun kemarin masih Bu di kulkas jenengan? Ada daging, makanya itu masih atau sudah habis Bu? Oh, tak kira masih gitu. Ya termasuk rendangmu. Rendangmu itu atau kornetisasi. Kornetisasi itu kan sebenarnya tadi Pak, memang ada hadis yang Nabi melarang apa? Memakan daging korban lebih dari 3 hari. Larangan Nabi itu punya sebab Pak. Sebabnya apa? Li'ajli dafah. Dafah itu lagi krisis pangan. Ketika terjadi krisis pangan, kok hewan korban Pak disimpan, yang terjadi apa Pak? Masyarakat ya tetap kelaparan, sehingga Nabi bilang apa? Enggak boleh lebih dari 3 hari. Alasan Nabi mengharamkan ini apa Pak? Satu apa? Satu dzari'ah. Artinya menyimpan daging korban lebih dari 3 hari, hukum asalnya apa? Boleh. Tapi ketika disimpan tidak menyelesaikan krisis pangan, justru membawa apa? Madharat, sesuatu yang mubah bisa berubah menjadi haram. Bisa dipahami ya? Sebagaimana tadi Pak, misalnya dinas peternakan punya kesimpulan, tapi itu kalau sudah jadi policy atau kebijakan pemerintah Pak, itu ya sebaiknya ditaati. Tapi kalau tidak ada kebijakan, hanya rekomendasi, ya boleh ditaati. Kalau yang melanggar kan tidak kena ancaman undang-undang atau hukuman itu ya. Tapi kalau memang misalnya tadi Pak, populasi kambing kalau dikorbankan yang masih produktif akan apa Pak? Mengalami kemusnahan, ya berarti wajib ditaati. Tapi itu alasannya apa tadi? Sadu dzari'ah. Oke. Selanjutnya, hewan yang dikorbankan Pak, itu kalau kambing untuk berapa orang? Kambing itu Pak berapa orang? 1 orang. Kalau sapi 7 orang. Kalau onta berapa Pak? 7 ya. Jadi asalnya Pak, kalau 1 ekor kambing atau domba itu untuk 1 orang. Kecuali mazhab Zaidi yang ada di Yaman Pak, itu bilang 1 kambing wasyatu an thalathin, boleh untuk 3 orang. Tapi itu argumentasinya tidak begitu kuat Pak. Jadi kambing itu boleh mencukupi hanya 1 orang. Kalau 1 orang ini punya keluarga Pak, apakah setiap anggota keluarga dianjurkan untuk korban? 1 orang punya istri, punya anak, atau cukup bapaknya saja? Pak, 1 saja. Tapi kalau ekonominya mampu Pak, istrinya juga mampu korban sendiri. Ya kan berarti bapaknya terus jenengan juga berdua 1 rumah. Boleh atau enggak? Boleh Pak, boleh. Tapi kalau misalnya 1 keluarga 1 orang yang korban, itu sudah mencukupi keluarga yang lain. Alasannya apa? Alasannya hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Atha ibn Yasar bertanya, "Kaifa kanatid duhaya fikum ala ahdi Rasulillah?" Bagaimana korban kamu sekalian di masa Nabi? Atha ibn Yasar, mohon maaf, Abu Ayyub Al-Ansari menjawab, "Kana rajulu fi ahdi Nabi yudahi bisyati anhu wa an ahli apa? Baitih." Seseorang di masa Nabi berkorban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk apa? Keluarganya. Itu ya.
Bagaimana kalau anggota keluarga itu banyak? Karena kebetulan anaknya banyak, Pak. Anaknya 10. Berarti ada bapak, ada ibu plus anaknya 10, 12, Pak. Mencukupi semuanya atau enggak? Mencukupi, Pak. Kenapa, Bu? Enggak mencukupi, maksudnya kalau ada sudah kepala keluarga korban, yang lainnya tidak usah korban. Itu yang disebut mencukupi, ya. Bukan mencukupi dimakan, itu bukan ya maksudnya. Kenapa? Kalau dimakan sendiri ya tadi 10 anak bapak ibu, korban disembelih di belakang rumah, Pak. Sembelih diam-diam, kemudian apa? Dimakan sendiri. Di hari Idul Adha atau hari Tasyrik disebut korban atau enggak? Kenapa enggak, Pak? Lah kan yang disembelih kambing, bukan kucing, Pak, atau kuda. Kan tetap hewan korban. Kapan menyembelihnya? Idul Adha. Dimakan bapak keluarga, ibu dan 10 anak. Disebut korban atau enggak? Nah, kok enggak? Semacam itu tidak disebut korban, Pak. Betul. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Faqulu minha, maka makanlah kamu minha. Min itu litab'id, Pak, menunjukkan arti sebagian. Berarti kalau dimakan semuanya itu tidak sebagian, Pak, tapi kewaduan itu kan, itu kewaduan ya bahasanya. Kan minha berarti sahibul kurban boleh ngambil jatah, tapi tidak boleh semuanya. Makanya dilanjutkan wa'at imu, dan kasihlah kamu makan. Ini perintah, Pak, fi'il amr ya. Al amru al aslu fil amri apa? Lil wujub. Hukum asal perintah itu apa? Wajib. Al-qani'a wal mu'tar. Al-qani'a itu orang fakir yang malu untuk apa, Pak? Meminta. Ada korban enggak ia datangi, karena masih malu untuk meminta. Tapi dia sebenarnya apa, Pak? Berada dalam ketidakcukupan. Itu jenengan kasih boleh. Wal mu'tar, wong miskin enggak tahu isin, Pak. Anak wong miskin gak tahu isin, Pak, jalukan jaluk korban. Dikasih atau enggak, Pak? Atau kita tolak ya. Wes gak duwe miskin kok gak duwe isin. Ya, semacam itu tetap dikasih ya, tetap dikasih. Tapi kalau sekarang kan sudah panitia sudah punya data tuh, Pak, sehingga rata. Kalau tidak rata boleh atau enggak? Boleh kalau memang apa, Pak, butuh diprioritaskan. Misalnya ada janda anaknya 10, Pak, jenengan kasih 1 kilo, yang satu orang kaya 1 kilo, yang mana yang lebih membutuhkan? Misalnya janda yang anaknya 10 ini kasih 2 kilo, salah atau enggak? Enggak salah juga gitu. Itu skala apa? Prioritas. Ya cumanya kadang-kadang mengalami kendala, Pak. Nanti pasti ada kecemburuan apa? Sosial. Yaitu tergantung panitia lah bagaimana apa? Mengijtihadi atau mencari titik temu atau kemaslahatan. Mungkin sekian ya, karena kajian, silahkan kalau ada yang ditanyakan biar agak lama gitu. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Ya. Ya karena dia didalilkan dengan sholat. Masolih liroh gawan. Ya.
Ya, tadi kan mazhabnya Ibnu Abbas, Pak. Dan pendapat Ibnu Abbas ini dianggap qaul syadz, Pak. Kalau fikih itu ada qaul syadz, Pak. Qaulun syadzun, pendapat yang aneh. Ini biasanya tidak dipertimbangkan di fikih gitu. Wa laisa kullu khilafin jaa mu'tabaron illa khilafun lau khadhun minan nazar. Tidak setiap perbedaan itu dipertimbangkan kecuali perbedaan yang punya dalil yang cukup kuat. Sehingga pendapat Ibnu Abbas ini enggak ada ulama-ulama mazhab yang mengikutinya. Demikian juga Abu Hurairah korban dengan ayam jago itu enggak ada, Pak. Semuanya mazhab 4 itu bilang korban itu ya bahimatul an'am gitu. Bahimatul an'am itu onta, kemudian sapi dan kambing. Enggak ada yang membolehkan ayam jago atau cukup beli daging di pasar kemudian dibagikan. Karena korban itu kaifiyahnya dijelaskan oleh Nabi, Pak. Meskipun dia ibadah dimensi sosial, tapi kaifiyahnya dijelaskan. Tapi yang jelas korban itu dimensinya sosial. Tapi tata caranya, teknisnya kan dijelaskan oleh Rasulullah. Mulai memilih hewan korban dijelaskan, Pak. Penyembelihannya juga dijelaskan ya. Bagaimana pendistribusiannya juga dijelaskan itu. Nah, sehingga kalau kita memahaminya ya betul, korban itu dimensinya sosial, tapi kaifiyahnya tetap mengikuti caranya Nabi. Sebagaimana zakatul fitri, Pak. Zakatul fitri hadisnya Nabi kan menjelaskan zakatul fitri itu apa Pak? Tuhuratan lis-shaimi minal lagwi wa rafathi. Ada nilai purifikasi, mensucikan orang yang berpuasa, karena ketika berpuasa masih gosip, Pak, ngerasani orang lain. Ini kan nggak boleh. Itu dipurifikasi dengan zakatul fitri. Yang kedua, Nabi menjelaskan wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu berdimensi sosial, memberi makan orang miskin. Tetapi dalam mengeluarkan zakatul fitri, Pak, kadarnya dijelaskan satu sok, yaitu 4 mud. Tidak bisa kita kurang dari itu. Kan yang penting dimensi sosial, yang penting kan ngasih. Tapi dijelaskan harus mengikuti Nabi kan gitu, 1 mud. Waktunya kapan? Di hadisnya kan man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Siapa yang mengeluarkan zakat fitri sebelum sholat, dia zakat yang zakat yang diterima. Wa man adda ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Berarti kan nggak boleh yang dimensi sosial. Kenapa harus dibatasi dengan waktu kan itu? Kan nggak boleh kita menyimpulkan semacam itu. Karena itu memang ibadah yang dijelaskan oleh Nabi. Meskipun kita bisa pahami, Pak, hikmahnya itu atau ilahnya itu ibadah yang berdimensi sosial, tapi tetap tata caranya mengikuti Nabi. Sehingga pandangannya Ibnu Abbas atau Abu Hurairah korban dengan ayam jago atau korban dengan sedekah daging, yaitu tentu nilainya bukan korban, meskipun tetap ada nilai sedekah itu. Tapi ibadah fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu kan sebenarnya menyembelih onta, Pak. Onta itu kalau disembelih, nanti jenengan cek di YouTube ya, itu tidak dirobohkan, Pak. Kakinya satu dilepas, yang lainnya diikat, Pak. Nanti kalau menyembelih itu enggak ngongok gitu, Pak. Cukup ditusuk ini ya, tes gitu. Ini nanti keluar darahnya, nanti jatuh, sudah gitu saja. Itu menyembelih onta. Itu namanya an-nahru. An-nahru. Tapi meskipun itu dikaitkan dengan onta, Pak, bukan berarti bukan korban sapi atau korban
kambing ya. Meskipun secara umum an-nahru itu untuk unta, kalau adzabhu itu untuk kambing sama sapi. Kalau kambing sama sapi kan ini Pak, digorok itu ya kan, yang urat nadinya di sini itu namanya menyembelih. Tapi kalau an-nahru itu cuma dicujus gitu Pak gitu. Sehingga sapi dengan kambing kalau dia tidak bisa disembelih Pak, waktu korban sapinya ngamuk Pak, sudah tidak bisa ditundukkan Pak, jenengan tusuk sekenaknya mati, halal atau haram? Halal atau haram Pak? Halal Pak, itu halal karena sudah tidak bisa dikondisikan. Meskipun mungkin banyak orang lain ini nggak nyembelih itu, berarti dia nggak tahu Pak. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang apa Pak, ontanya mau disembelih itu kabur Pak, sama Nabi suruh apa? Suruh menombak sampai dia mati tanpa harus disembelih di kondisi yang semacam itu. Kenapa? Ya yang terserah, yang penting bisa ditundukkan Pak itu. Tuh. Oke, yang lainnya silahkan ada. Ibu-ibu dulu Pak. Oke, monggo, monggo Bu. Ya. Ya. Kalau sapi kan al-baqarah an sab'atin Pak. Satu sapi untuk 7 orang. Hukum asalnya itu berarti 1/7 Pak. 1/7 kan itu. Memang hitungnya ya 1/7 itu ya sesuai dengan nominalnya, hukum asalnya Pak, hukum asalnya. Tapi kalau sekarang misalnya patokan sapi itu misalnya taruhlah 22 juta, apakah harus sama Pak? Yang pertama, untuk menghindari kecemburuan di dalam kelompok itu ya idealnya sama Pak. Idealnya apa? Sama. Tetapi kalau misalnya Pak, ada satu anggota kita yang kurang mampu gitu, kurang mampu, tapi jenengan 6 orang, ada 7 orang yang ini kurang apa? Kurang mampu gitu. Tapi kalau 6 orang saja itu nggak cukup juga Pak. Yang semacam itu bagaimana, boleh atau enggak? Yang semacam itu diperbolehkan Pak, diperbolehkan. Di apa? Diperbolehkan. Mungkin meskipun dia mungkin tidak sama dengan yang lainnya, tapi kira-kira kepantasannya. Kalau misalnya Pak 7 orang 21 Pak, yang 1 orang itu misalnya cuma bayar 100.000 Pak, ya kan enggak dipikir secara akal itu berapa persennya itu. Yang semacam itu tentu tidak ya. Misalnya Pak 7 orang, yang 1 orang cuma bayar apa? 100.000. Kira-kira berapa persennya Pak? Kan sedikit sekali itu kan itu. Ya, itu. 21 juta dia hanya bayar 100.000. Itu ya. Itu Bu. Cukup atau ada yang lain? Nggih, monggo.
Ya, nanti saya akan jenengan Bu. Ini ya yang benar. Kalau pincang ini kan kasuistik Pak. Maksudnya pincang ketika mau disembelih, ketika diturunkan dari mobil atau pas nggak waktu mau disembelih Pak, mau dirobohkan karena dia nggak belajar ilmu merobohkan hewan, terlalu semangat Pak, didorong ketekuk pincang, itu tetap sah atau enggak? Kenapa? Asalnya sehat. Tapi disebut pincang atau enggak itu? Nabi bilang apa Pak? Wal arja al bayyin dzul'uha. Kenapa Pak? Darurat. Ya. Saya jawab Pak, itu sudah dibahas di mazhab Syafi'i Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu enggak sah Pak. Ini Pak, walam tajus, ini di Alfiyah Zubat ya. Walam tajus bayyinatul huzali wa maradin wa arajin fil hali. Wa arajin pincang fil hali seketika. Maksudnya apa? Ketika ini Pak mau disembelih, dirobohkan, pincang dalam mazhab Syafi'i harus diganti. Pendapat apa mazhab Syafi'i? Tapi sebagian ulama yang lain Pak, mungkin ini bisa kita pegangi juga ketika ada kasus ya, tetap dihukumi sah. Kenapa dihukumi sah Pak? Karena pincangnya ini tidak mempengaruhi dagingnya Pak. Kan sudah mau disembelih. Kalau jaraknya itu lama, 1 minggu, itu dagingnya nyusut Pak, jelas. Tapi kalau hanya berapa jam, mungkin nggak ada 1 jam ya, tidak mempengaruhi kualitas daging. Kemudian pincang yang disebutkan dalam hadis itu kan wal arja al bayyin dzul'uha, pincang yang jelas pincangnya. Kalau yang kita bahas tadi kan kepincangannya isen apa Pak? Ketika terjadi peristiwa itu saja kan gitu. Insiden gitu. Nah, kemudian jenengan Bu, kalau 7 sapi itu apakah semuanya harus niatnya korban sebelum? Kan bisa jadi Pak, niatnya korban sunnah atau korban nazar. Kadang kan terjadi perdebatan semacam itu. Bagaimana kalau yang satu itu tukang daging misalnya, 1 sapi 7 orang, yang anggota 1 dia tukang jegal Pak, nanti ngambil bagiannya dia jual ke pasar, tidak niat korban, ada atau enggak sepatu? Enggak ada ya kayak ya. Tapi kalau misalnya ada, itu perdebatan di kalangan para ulama. Tapi ada yang membolehkan Pak, selama dia dia ngambil porsinya kemudian untuk dijual. Kalau itu boleh Pak, karena mayoritas korban. Tapi kalau dibalik Pak, sapi kan 1/7 kan. Kalau jenengan cari kelompok nggak ada gitu, bagaimana ada tukang jegal? Saya titip Pak, 1/7-nya di tukang jegal itu, dia niat nyembelihnya apa? Untuk dijual. Boleh atau enggak semacam itu? Kalau yang semacam itu enggak boleh Pak. Misalnya jenengan ya mau beli sapi sendiri enggak kuat, kan apa Pak? Cari anggota dulu toh, enggak ketemunya ada tukang jegal tiap hari dia jual daging di pasar. Terus jenengan ngasih uang 1/7-nya itu Pak, ya itu. Terus jenengan niatkan korban, boleh atau enggak? Enggak boleh Pak soalnya. Terus jenengan Bu, kalau korban sapi diambil porsinya untuk masak-masak. Kalau itu sebagai upah enggak boleh Bu. Panitia itu tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan apa? Nah kan
makanya untuk apa dulu? Kan bisa jadi panitia memahami, oh ini hasil jerih payah panitia, dapat upah dari daging korban. Kalau semacam itu nggak boleh. Semacam itu apa? Nggak boleh. Kalau diniatkan upah, karena upah itu wong ngasih tukang jegalnya uang saja kan nggak boleh di hadis Ali kan? Kok uang jagalnya? Ngasih upah dari daging korban. Tapi kalau dikasih uang Bu, boleh. Tapi kalau atas nama sodakoh, boleh. Makanya jangan sampai ketika kita jadi panitia itu menyebut opah panitia. Nah, kalau kita sudah menyebut opah panitia, rusak kabeh, Pak. Berarti kompensasi apa? Jasa. Tapi kalau sekedar jatah atau apa Pak, istilah apa di sini? Apa Pak? Disebut apa? Bagian panitia, bagian saja. Atas nama sodakoh boleh. Boleh, panitia itu boleh mendapatkan apa Pak? Bagian tapi bukan opah. Dia disebut sodakoh atau sebagaimana yang lainnya Pak. Tidak ada hubungannya dengan kompensasi jasa. Bagaimana kalau dimasak? Itu kadang-kadang ya repot Pak. Repotnya gini loh. Ketika panitia menyisihkan daging, itu jangan-jangan tak dianggap oh ini sudah miliknya panitia. Itu kan kadang repot. Kecuali misalnya sudah dibagikan semuanya, nanti dari jatahnya panitia ini dikurangi berapa persen, kan sudah menjadi hak milik. Maksudnya gitu Pak, hati-hatinya gitu. Nah, tapi kadang-kadang ya repot Pak. Yang penting amannya itu jangan sampai ini kan takutnya kan gini Pak. Sebelum dibagi panitia sudah ngambil. Secara kelembagaan panitia tidak boleh mendapatkan daging atas nama opah. Beda dengan amil zakat. Ini berat Pak, berat. Amil zakat secara kelembagaan boleh atau enggak? Lazismu mendapatkan presentasi. Mendapatkan kan 1/8 itu kurang lebih 12,5% kan gitu. Secara kelembagaan boleh karena dia amil. Tapi kalau korban nggak ada. Panitia secara kelembagaan tidak berhak mendapatkan opah, tapi secara individu boleh mendapatkan jatah. Boleh atau enggak Pak? Boleh. Makanya ini hati-hati Pak. Ini bisa agak mirip ya. Tapi kalau tadi loh, kalau dimasak mengatasnamakan lembaga kepanitiaan, berarti kan sama dengan caranya Bu. Ini mungkin menyiasati ya. Nanti ini bagian panitia kira-kira berapa, nanti diambilkan, dikasihkan panitia berapa persennya gitu saja gitu. Bisa dipahami itu enggak? Maksudnya gini, panitia kan dapat bagian sudah menjadi misalnya 2 kilo gitu. 2 kilo panitianya berapa? Nanti diambil berapa persennya. Tapi kalau langsung ngambil berapa kilo dimasak, itu nanti takutnya dipahami sebagai panitia mendapatkan jatah secara Mbak. Ya nggak apa-apa kalau semacam itu. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi jangan diambil dulu gitu. Takutnya kalau nanti diambil dulu, ya terserah menyiasatinya. Tapi yang penting jangan sampai dipahami kelembagaan panitia dapat upah itu Pak. Itu yang nggak boleh. Pokoknya jenengan bagaimana menyiasatinya gitu. Itu ya. Soalnya beda dengan amil zakat. Meskipun saya tahu Pak itu di sebagian tempat itu panitia makmur sekali Pak, sohibul kurban itu entah mohon maaf ini. Tapi mudah-mudahan enggak. Sebenarnya panitia itu kan harus ada dana Pak. Ini ideal menurut tarjih loh, meskipun entah bisa dilaksanakan atau enggak.
panitia punya sumber dana. Yang kedua, panitia boleh meminta iuran dari sahibul korban. Misalnya harga sapi tadi Pak, tiap urunan berapa di sini? 2 juta enggak Pak? Berapa? Satu orang? 2 juta berapa Pak? 3 juta, misalnya 3 juta 200, yang 200 biaya operasional, itu buat gaji nggak apa-apa. Jenengan dapat gaji kompensasi itu Pak, seharian ngerumat daging dikasih 50.000, boleh. Kalau dari yang diambil 200 nanti Pak, 3 juta menjadi 3 juta 200, yang 200 untuk biaya operasional. Tapi kalau upahnya dari daging korban, itu yang enggak boleh. Di sebagian tempat Pak, panitia masak nanti ada penutupan korban juga Pak, itu ngambil apa? Daging. Kalau gitu saya wallahu alam Pak. Maksudnya gini, korban itu ada pembukaan, ada penutupan juga Pak itu. Pak, tapi yang penting Pak, yang penting itu jangan sampai mengatasnamakan panitia secara kelembagaan tidak mendapatkan opah. Pokoknya tadi Bu, jenengan apa? Misalnya diambil presentasinya berapa, itu miliknya panitia tapi dimasak bersama. Miliknya itu jatahnya, bagiannya panitia, bukan opah panitia. Kalau semacam itu boleh. Ini memang apa Pak, agak enggak gini Bu. enggak gini. Yang semacam itu umum Pak, di tempat manapun sama, enggak ada bedanya gitu. Makanya diperbaiki sedikit. Diperbaiki sedikit apa? Yang penting minimal jenengan enggak punya pandangan kalau panitia itu dapat opah. Berarti kalau ada yang diambil itu entah bagian atau dari sahibul korban, yang pokoknya yang penting nggak boleh muncul di hati ini upahnya panitia. Apalagi panitia kadang Pak nggak boleh makan kecuali panitia, kan kadang gitu kan, sudah dagingnya dimasak, yang lainnya orang yang lain nggak boleh ikut makan kecuali panitia. Kan ini memunculkan ini seakan-akan apa Pak, opah. Bisa dipahami tidak? Pokoknya berusaha untuk memperbaiki Pak. Meskipun saya kira di beberapa tempat ya tetap berpandangan panitia itu dapat opah gitu ya. Kalau mungkin bisa dilakukan akadnya yang berusaha untuk apa? Diperbaiki gitu. Bagaimana mensiasatinya ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya. Mungkin itu saja. Ini sebenarnya masih ada yang terakhir. Diberikan 20, masih sisa 1 juta. 1 juta itu untuk operasional, untuk sarapan berikan. Itu nanti disampaikan ke yang ikut syirkah Pak. Kalau mengizinkan boleh saja. Tuh, boleh saja Pak. Oke, yang lainnya nggak ada ya? Ini ada dari LPCR mau menyampaikan sesuatu. Jadi LPCR PDM Pak itu apa? Kenapa? Kita kasih waktu Pak dari LPCR pimpinan daerah Muhammadiyah Bojonegoro untuk memberikan beberapa informasi. Rekam gak sih? Iya. Buat rekam tuh? Gak usah. Dimatikan.